Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaknya kalian mengetahui rahasia ini, agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati, sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, yang Kau ajari Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik pusakanya tidak akan Ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali pada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyah, kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak akan membuang umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kehormatan di mata dunia itu memiliki nilai dan ukurannya sendiri. Seperti misalnya yang diberikan di dalam contoh pesta perkawinan oleh Yesus. Tempat kehormatan di dalam sebuah pesta adalah ukuran manusiawi. Demikian juga misalnya ukuran-ukuran kehormatan yang lain terkait nama, terkait posisi, relasi, dan seterusnya. Tetapi itu semua sekali lagi adalah nilai dan ukuran-ukuran dunia yang ternyata tidak selalu sama atau sesuai dengan ukuran dan nilai kerajaan Allah. Bagi Yesus justru kerendahan hatilah yang menjadi salah satu nilai utama di dalam kesediaan untuk hadir dan datang di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hati artinya kesediaan untuk percaya dan tergantung sepenuhnya kepada Allah, karena percaya bahwa Allah sungguh baik dan menghendaki keselamatan bagi siapapun. Maka menghadapi atau menjawab undangan Allah, pertama-tama tentu bukanlah kehormatan yang menjadi ukurannya, atau di posisi mana selayaknya kita datang dan menghadap kepadanya. Tetapi yang lebih penting justru ternyata sikap hati yang terbuka untuk menanggapi undangan, kesediaan, dan juga kepercayaan yang semakin besar bahwa sang pengundang yaitu Allah sungguh memiliki maksud baik sehingga mesti ditanggapi juga dengan nilai yang baik pula. Saudara sekalian yang terkasih, maka apa yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa meninggikan diri justru akan direndahkan, menjadi juga ajakan bagi kita untuk tidak mengejar nilai atau kehormatan dunia yang mungkin memberikan kepuasan, kebahagiaan meskipun sesaat. Tetapi Yesus lebih mengajak kepada kita untuk mencapai keselamatan, dan itu hanya bisa diperoleh karena orang menyadari siapa dirinya di hadapan Allah dan akhirnya membangun sikap yang lebih tepat di hadapan Allah, sang pemilik segalanya. Dengan kerendahan hati kita justru dimampukan untuk menerima begitu besar rahmat Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita. Jangan sampai seperti kita, seperti orang-orang di zaman Yesus yang sudah didatangi, diberi kesempatan besar oleh Allah, tetapi menutup hati sehingga kesempatan itu justru diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk mencapai keselamatan. Itulah yang tadi juga kita dengarkan di dalam bacaan pertama. Bagaimana Allah membuka kesempatan itu untuk semua orang, asal orang mau sungguh terbuka dan menanggapi undangannya.